Dirahmati oleh Allah dan semoga tetap diberi kesehatan, terutama di musim pandemi COVID-19 yang sampai sekarang belum kelihatan tanda-tanda mau reda. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran atau pokok bahasan tentang hakikat filsafat dan pendidikan dalam pandangan Islam yang subbabnya sudah ada dalam rencana pembelajaran semester yang sudah saya jelaskan minggu kemarin. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan beberapa subbab bahasan yang ada dalam RPS. Tentu saja karena ini sifatnya diskusi, teman-teman nanti bisa memberikan tambahan, memberikan sanggahan maupun pertanyaan dari apa yang akan saya jelaskan nanti. Sangat terbuka sekali dan saya harap teman-teman bisa bersikap proaktif dalam perkuliahan ini, termasuk ketika saya menjelaskan materi pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja. Tentu teman-teman tidak asing dengan kalimat filsafat, pendidikan, dan juga Islam. Karena saya yakin sebagai seorang mahasiswa, tiga kalimat ini, apalagi mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, mahasiswa PAI, tiga term ini saya kira sering sekali kita dengarkan, sering sekali kita temukan dalam berbagai referensi literatur yang kita baca, yang kita jadikan sumber bacaan, yang kita gunakan ketika menulis karya ilmiah atau artikel ilmiah atau makalah. Baik, kemudian langsung saja ke kenapa ada tiga kalimat ini. Jadi di sini saya mencoba akan memisahkan tiga kalimat ini terlebih dahulu karena kita harus memahaminya satu persatu, filsafat, pendidikan, kemudian Islam. Karena mata kuliah filsafat eh, kira-kira angkatan 2017 itu tidak lagi mendapatkan, mulai angkatan 2017 itu tidak lagi mendapatkan mata kuliah filsafat. Terakhir yang mendapatkan mata kuliah filsafat dalam artian filsafat umum karena dulu menjadi mata kuliah penciri institusi, itu terakhir sepertinya angkatan 2016. 2017 tidak ada lagi mata kuliah penciri institusi yang berupa mata kuliah filsafat, tapi sudah diganti dengan mata kuliah logika. Nah, maka dari itu saya di sini akan sedikit menyinggung tentang filsafat dan seluk-beluk di dalamnya. Jadi kalau teman-teman memahami bahwa filsafat itu sebagai sebuah ilmu, sebagai sebuah bangunan keilmuan, itu dalam perspektif saya dan beberapa literatur yang sudah saya baca agak kurang pas, bukan salah tapi agak kurang pas. Karena memang filsafat itu harus dipahami dalam perspektif bahwa dia itu sebuah aktivitas pikiran kita, aktivitas pikiran manusia yang di dalamnya terdapat hal-hal kompleks yang sangat-sangat menarik untuk kita bahas. Sebelumnya abaikan kalau ada suara motor lewat atau ada suara orang batuk atau ada anak kecil teriak-teriak karena ya seperti itulah ketika kita melakukan rekaman tapi tidak di studio rekaman. Kita melakukan rekaman tapi di rumah ya akan muncul suara-suara noise seperti itu tadi. Jadi kalau ada suara lain selain suara saya tolong diabaikan saja. Baik, mengapa harus belajar filsafat? Dari tiga jawaban ini, saya kira tidak ada sesuatu yang sulit memahami hakikat dan tujuan kehidupan. Saya kira itu bisa teman-teman pahami lah mengapa harus belajar filsafat. Bisa paham gimana Pak orang kita baru tahu, masa iya memahami hakikat dan tujuan kehidupan harus belajar filsafat dulu. Ya sebenarnya
Nanti ini terkait dengan pengertian filsafat yang tadi saya singgung sebagai aktivitas berpikir yang kompleks yang dilakukan oleh manusia tadi. Kemudian memahami metode dan proses pengetahuan. Baik, untuk jawaban yang pertama, memahami hakikat dan tujuan kehidupan. Saya kira kalau kita menoleh kepada sejarah perkembangan umat manusia, temuan-temuan yang dihasilkan oleh banyak ilmuwan, baik ilmuwan muslim maupun non-muslim yang sampai sekarang itu masih kita pakai. Kita contohkan saja, misalkan teknologi mesin atau listrik atau bola lampu. Atau mungkin yang paling sederhana teknologi berupa ballpoint. Saya kira kalau tidak ada penemuan teknologi ballpoint, kita akan kesulitan untuk menulis. Kita akan kesulitan untuk mencatat sesuatu. Ya, kalau ballpoint sampai sekarang belum kita temukan. Apalagi kalau apalagi kalau Thomas Alva Edison belum menemukan bola lampu misalnya. Kita akan kesulitan untuk berzanjen, tibaan, manakiban, tahlilan karena suasananya akan gelap gulita karena belum ditemukannya bola lampu. Atau kalau belum ditemukan listrik, saya kira kita juga akan sangat kesulitan untuk belajar online seperti ini, gitu ya, dan seterusnya. Jadi temuan-temuan itu tadi itu tentu tidak berangkat dari sesuatu yang kosong, tentu tidak berangkat dari sesuatu yang tiba-tiba muncul apa adanya, tiba-tiba muncul dari otak manusia gitu, tentu tidak. Jadi temuan-temuan yang dihasilkan oleh banyak ilmuwan tadi, termasuk Ibnu Sina yang menemukan tentang teknik bedah, baik bedah kecil maupun besar, operasi kecil maupun operasi besar, dalam kitabnya Al-Qanun fit Tibb, itu tentu tidak serta-merta berangkat dari sesuatu yang kosong, sesuatu yang tiba-tiba muncul gitu saja, tidak. Itu berangkat dari pemikiran yang mendalam, itu berangkat dari penelitian yang komprehensif, berangkat dari penelitian yang valid, yang datanya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ketika Aristoteles menyusun tentang dasar-dasar negara yang dituliskan di banyak bukunya, seperti contohnya Politeas umpamanya, itu tentu tidak berangkat dari sesuatu yang kosong, tapi melalui berbagai penelitian, melalui berbagai referensi, melalui berbagai pengalaman empiris, dan juga pemikiran yang idealis yang kemudian dia tuangkan dalam sebuah buku yang menginspirasi yang menginspirasi Yunani untuk mendirikan atau eh, membuat negara republik gitu ya. Termasuk juga menginspirasi Romawi sebelum zaman kekaisaran pada saat itu. Nah, jadi sekali lagi itu tidak berangkat dari sesuatu yang kosong. Nah, apa yang dilakukan oleh banyak ilmuwan tadi itu adalah dalam rangka untuk memahami mereka itu hidup itu untuk apa sebenarnya, gitu. Jadi mereka itu hidup untuk apa? Maka temuan-temuan tadi itu adalah dalam rangka memahami hakikat dan tujuan kehidupan manusia, gitu. Jadi ketika Ibnu Sina seumpamanya menuliskan teori-teori tentang bedah gitu ya, itu menurut pandangan Ibnu Sina bahwa apa yang dia tuliskan itu nanti itu akan bermanfaat bagi dirinya. Nah, itu tentu bisa jadi beliau terinspirasi dengan eh, makalah yang mungkin kita semua paham gitu ya. Yang mungkin kita semua itu hafal, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin gitu. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Atau mungkin juga Ibnu Sina itu terinspirasi dari hadis Rasulullah tentang eh idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min thalasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Jadi terinspirasi poin kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat baginya. Ilmu yang bermanfaat baginya itu maksudnya adalah ilmu yang kemudian dia tuangkan dalam bentuk tulisan,
dia tuangkan dalam bentuk produk, dalam bentuk teknologi, dalam bentuk temuan, yang kemudian temuannya, tulisannya, produknya, teknologinya itu menginspirasi, memberikan bantuan, memberikan manfaat bagi orang banyak sampai generasi ke generasi, generasi ke generasi. Akhirnya apa? Menjadi sedekah jariyah, menjadi amal jariyah. Kita tentu bisa membayangkan gitu ya. Berapa banyak misalkan seumpamanya Thomas Alva Edison ini seorang muslim, berapa banyak amal jariah yang dia terima ketika dia itu menciptakan bola lampu yang kita gunakan untuk ngaji, untuk sorogan, untuk tahlilan, untuk haul manakiban dan lain sebagainya, untuk belajar dan seterusnya. Jadi berapa banyak amal jariah yang diterima oleh Thomas Alva Edison kalau seandainya dia itu seorang muslim. Berapa banyak juga amal pahala jariah yang diterima oleh Ibu Nusina dengan menulis Al-Qanunu fi Thib yang sampai sekarang masih dipakai sebagai bahan referensi ilmu kedokteran dalam melakukan bedah atau operasi, praktik bedah atau operasi. Itu. Jadi itu tadi memunculkan pemikiran bahwa hakikat tujuan kehidupan itu adalah bermanfaat, bisa jadi gitu kan. Bermanfaat untuk kehidupan yang lain, bermanfaat untuk manusia yang lain. Kemudian yang kedua, memahami metode dan proses pengetahuan. Nanti akan kita singgung tentang ini. Kemudian yang ketiga, agar mampu berpikir sistematis, kritis untuk memperoleh kebenaran. Jadi dalam dalam perspektif filsafat, kebenaran itu terbagi menjadi beberapa hal, terbagi menjadi beberapa pengertian, terbagi menjadi beberapa kelompok. Ini nanti akan kita bahas dalam bahasan epistemologi. Baik, kemudian selanjutnya pengertian filsafat. Pengertian filsafat secara umum dan ini sering kali kita pakai, sering kali banyak dipakai di berbagai buku referensi tentang filsafat. Jadi filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Philo artinya cinta, sophia artinya bukan Mbak Sophia ya, tapi kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi filosofia itu orang yang mencintai kebijaksanaan atau kebenaran. Bukan orang yang bijaksana atau orang yang benar. Karena bisa jadi orang yang bijaksana atau orang yang benar itu hanya dalam perspektif dirinya sendiri atau dalam perspektif pengikutnya, gitu ya. Tentu orang yang mengidolakan artis Korea seumpamanya, namanya siapa saya juga lupa, Lee Min Ho seumpamanya. Orang yang mengidolakan Lee Min Ho itu tentu akan beranggapan bahwa Lee Min Ho itu bijaksana, benar. Walaupun dia operasi plastik, dia akan mengatakan itu benar. Atau orang mengidolakan artis IG, apa namanya, selebgram seperti siapa namanya, Martin itu yang perempuan dari Filipina tapi tinggalnya di Australia itu. Tentu dia ketika dia itu sudah mengidolakan itu, dia akan mengatakan bahwa apa yang dia lakukan itu sebagai sebuah kebenaran. Dia benar, dia bijaksana. Padahal sejatinya orang yang kalau kita melihat asal dari kalimat filosofia itu bukan kemudian orang yang benar atau orang yang bijaksana, tetapi orang yang mencintai kebenaran dan orang yang mencintai kebijaksanaan. Gitu ya. Jadi mencintai. Jadi dia itu akan selalu berbuat, doing, selalu berbuat gitu ya. Bukan kemudian stuck berhenti di satu titik gitu ya. Dia akan selalu mencintai kebenaran. Maka dari itu dia akan selalu mencari kebenaran itu. Dia akan selalu memperbarui kebijaksanaan kebenarannya. Maka tidak salah kalau kemudian Sayyidina Ali itu mengatakan khudil hikmah walau min famil kalb. Walau min famil kalb. Jadi ambillah hikmah walaupun dari mulut anjing.
Artinya apa? Walaupun eh, sesuatu yang baik itu berasal dari sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik berasal dari sesuatu yang buruk. Tetap ambillah sesuatu yang baik itu, jangan gengsi gitu loh. Itu adalah tanda orang-orang yang mencintai kebenaran, orang-orang yang mencintai kebijaksanaan. Filsafat dari segi ilmu. Kalau tadi filsafat dari segi bahasa, sekarang filsafat dari segi ilmu. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mencapai kebenaran yang asli. Karena kebenaran mutlak di tangan Tuhan, atau dengan singkat, filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Nanti bisa dibaca sendiri. Terus kemudian Al-Farabi, filsuf besar Muslim dengan gelar Aristoteles kedua atau Mu'allimus Tsani. Jadi Mu'allimul awal itu Aristoteles, Mu'allimus Tsani itu Al-Farabi, Mu'allimus Tsalits itu Sadruddin Al-Syirazi. Mengatakan filsafat adalah pengetahuan tentang yang ada menurut hakikat yang sebenarnya. Kemudian Hasbullah Bakri bisa dibaca sendiri. Saya kira kalau definisi nanti teman-teman bisa memahami sendiri. Nah, ini yang tadi saya singgung. Jadi filsafat itu tidak kemudian dalam bentuk definisi-definisi yang mungkin bisa kita hafalkan, itu bukan, tidak hanya berbentuk itu. Tapi filsafat itu meliputi 3 aspek, yaitu aktivitas, sikap, kemudian keterpaduan isi. 3 sikap ini itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa hanya satu saja yang dilakukan, aktivitas saja misalkan, atau sikapnya saja, atau isinya saja yang kita hafalkan, tapi tidak tahu aktivitasnya, tidak tahu sikapnya, tidak melaksanakan aktivitasnya, tidak melaksanakan sikapnya, hanya hafal isinya saja, itu tidak bisa. Belum bisa disebut berfilsafat. Baik, filsafat sebagai aktivitas yang pertama, ini eh, cara mudah untuk memahami filsafat menurut saya itu seperti ini. Jadi tidak kemudian dalam bentuk definisi, itu saya kira agak agak sulit kadang untuk dipahami. Maka harus dijabarkan filsafat itu kira-kira mengandung apa saja. Makanya tadi saya jelaskan filsafat itu mengandung aktivitas, kemudian mengandung sikap, dan yang terakhir adalah mengandung keterpaduan isi. Keterpaduan isi. Nanti akan kita bahas itu semua. Yang pertama adalah filsafat sebagai aktivitas. Yang pertama menyintesis. Menyintesis itu adalah memadukan, menggabungkan, memadukan atau menggabungkan. Gitu ya. Jadi seorang filsuf atau orang yang sedang berfilsafat menggunakan aktivitas berpikirnya itu secara menuju maksimal, mencoba memaksimalkan aktivitas berpikirnya, itu tidak akan lepas dari kegiatan menyintesis. Gitu ya. Sama seperti yang dilakukan oleh teman-teman ketika menulis makalah, teman-teman itu mencoba memadukan, menggabungkan antara satu teori dengan teori yang lain. Walaupun kadang copy paste ya, yang ini jangan jangan diteruskan. Kita harus mulai tobat dari tradisi copy paste itu, karena itu melanggar hak cipta. Jadi satu teori kemudian digabungkan dengan teori yang lain, dianalisa, digabungkan sama atau tidak, nyambung atau tidak, ada korelasinya atau tidak, bisa dikomparasikan atau tidak, sifatnya itu negasi, apa konfirmasi, apa afirmasi, dan seterusnya. Itu adalah kegiatan menyintesis. Jadi kalau teman-teman itu sudah bisa memadukan atau menggabungkan satu fenomena, satu teori, satu aktivitas, dan seterusnya, maka teman-teman itu sudah bisa melakukan kegiatan menyintesis. Itu luar biasa, karena tidak semua orang itu bisa melakukan kegiatan itu. Gitu. Ya, tidak semua orang bisa melakukan kegiatan menggabungkan antara satu teori dengan teori yang lain. Tapi bukan teori bukan tentang konspirasi ya. Ya konspirasi itu bagus juga sebenarnya. Orang-orang yang bisa memunculkan teori-teori konspirasi itu sebenarnya bagus karena mereka juga apa namanya menggabungkan berbagai sumber yang juga sama-sama konspirasi sih sebenarnya terkadang. Tapi itu sudah lumayan bagus gitu ya. Baik, kemudian yang kedua berspekulasi atau merenung. Berspekulasi atau merenung atau mungkin bisa juga dikatakan eh, berkontemplasi ya, berkontemplasi. Seperti yang kita tahu, ketika Nabi Muhammad mendapatkan ilham untuk melakukan uzlah,
di Gua Hiro sebelum mendapatkan wahyu gitu ya. Itu yang dilakukan beliau bukan kemudian melamun, bukan. Tapi beliau itu berspekulasi, berkontemplasi. Beliau mencoba memikirkan jati diri beliau itu siapa. Kemudian Tuhannya itu siapa? Sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran itu. Jadi ketika Nabi Ibrahim melihat matahari, Nabi Ibrahim mengatakan, oh ini Tuhanku. Kemudian ketika beliau melihat bulan, oh ini Tuhanku. Kemudian ketika beliau melihat bintang, oh ini Tuhanku. Sampai pada kesimpulan, Tuhanku adalah Tuhan pencipta alam semesta. Tuhanku adalah Tuhan pencipta matahari, pencipta bulan, dan pencipta bintang. Itu tidak kemudian eh, berasal dari pemikiran yang gitu aja lah, enggak. Tapi itu berangkat dari hasil pemikiran yang mendalam, hasil kontemplasi yang mendalam, hasil renungan yang mendalam. Jadi tidak hanya sekedar ngelamun, teman-teman. Gitu ya. Tidak hanya sekedar melamun terus kemudian tiba-tiba mendapatkan inspirasi, tidak, tapi harus melalui kegiatan berkontemplasi. Saya masih ingat ketika Imam Syafi'i itu diundang muridnya Imam Hambali untuk bertamu ke rumahnya. Imam Syafi'i akhirnya menyetujui. Beliau menginap di rumahnya Imam Hambali. Nah, ketika menginap itu sehabis makan malam, ketika Imam Syafi'i itu masuk kamar, beliau tidak kemudian itu tidur. Ketika datang ke rumahnya Imam Hambali, itu Imam Syafi'i itu membawa 70 permasalahan di bidang fikih dan usul fikih yang belum bisa beliau dapatkan jawabannya. Nah, tapi setelah makan malam bersama Imam Hambali dan yakin bahwa makanan yang disuguhkan Imam Hambali itu adalah makanan halal, setelah itu kemudian Imam Syafi'i masuk kamar, beliau merenung di dalam kamar itu selama semalaman dan luar biasanya 70 pertanyaan yang beliau bawa yang sebelumnya belum ada jawabannya itu kemudian bisa terjawab selama semalam itu. Jadi beliau semalaman tidak tidur, tapi berbaring sambil merenung, berspekulasi, berkontemplasi, yang akhirnya bisa menjawab, bisa menghadirkan jawaban dari 70 persoalan yang beliau bawa. Itu luar biasa. Jadi kegiatan berkontemplasi dengan melamun itu beda, merenung dengan melamun itu beda. Jadi berspekulasi itu mencoba memikirkan suatu fenomena secara mendalam yang berangkat dari pengetahuan intuisinya. Jadi kekuatan intuisinya itu yang mencoba digali gitu ya. Mencoba dikeluarkan, diluapkan dalam bentuk solusi, dalam bentuk teori, dalam bentuk pemikiran dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman sudah bisa membedakan antara merenung dan melamun, maka teman-teman sudah bisa dikatakan sebagai orang yang melakukan aktivitas berfilsafat. Kemudian yang ketiga, preskripsi, menentukan. Nah, aktivitas ini, menentukan ini kalau kita lihat secara sekilas, apa sulitnya sih menentukan apa 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 namanya? Apa hebatnya sih bisa menentukan dan seterusnya. Padahal yang namanya menentukan itu bukan sesuatu yang gampang, gitu ya. Bukan sesuatu yang kemudian bisa kita lakukan secara tiba-tiba, gitu ya. Bukan kemudian bisa kita muncul dari alam bawah sadar kita misalnya. Tidak, karena preskripsi kegiatan menentukan ini juga butuh pemikiran yang mendalam. Ini juga butuh eh, pilihan-pilihan yang mempunyai konsekuensi tertentu yang tidak bisa diabaikan, gitu ya. Misalkan seperti eh, penentuan ketika perang Uhud misalkan ya. Nabi Muhammad membagi pasukannya, ada yang berjaga di Gunung Uhud, yaitu 10 orang 50 orang pemanah berjaga di Gunung Uhud untuk menghalau pasukan berkuda kafir Quraisy. Itu tentu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul gitu saja. Itu melalui penentuannya itu melalui pemikiran yang mendalam. Tidak kemudian saya letakkan saja ini di sini.
Saya letakkan saja pasukan ini di sini dan seterusnya. Tidak seperti itu. Jadi menentukan dalam kegiatan sosial, dalam kegiatan aktivitas di dunia nyata gitu ya. Itu tidak kemudian kita katakan sebagai suatu hal yang sepele. Karena ketika kita menentukan sesuatu harus seperti ini, maka kita harus siap dengan konsekuensi dari apa yang kita tentukan itu tadi. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis atau menguraikan. Nah, ini juga tidak kalah penting. Jadi ketika kita itu mencoba berfilsafat, maka kita tidak bisa lepas dari kegiatan menganalisis ini. Kita harus bisa menguraikan sebuah teori, misalkan yang kita baca dari buku atau dari artikel ilmiah, artikel hasil penelitian ilmiah gitu ya. Kita harus bisa menguraikan apa isi atau apa kesimpulan dari teori tersebut. Kita tidak bisa kemudian menerima apa adanya, apa yang dikatakan oleh seseorang, atau apa yang dituliskan oleh seseorang, apa yang diberitakan, dikabarkan oleh seseorang. Kita harus mencoba menguraikan, gitu. Kita harus mencoba mendeskripsikan secara mendalam sesuatu yang kita terima dari orang lain tersebut. Misalkan tentang apa namanya, kemarin beberapa waktu lalu ramai demonstrasi KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apa singkatannya ya, KUHAP ya kalau nggak salah. Pokoknya tentang KUHAP. Jadi ada beberapa pasal yang kemudian tidak disetujui oleh beberapa kalangan. Kemudian ramai demo dan seterusnya. Nah, setelah diteliti, setelah diklarifikasi, memang ada beberapa hal dalam KUHAP tersebut yang mencoba memperbaiki hukum KUHAP sebelumnya, yang mana hukum KUHAP sebelumnya itu adalah buatan pemerintahan Hindia Belanda yang tidak relevan untuk diaplikasikan pada kondisi sekarang, gitu ya. Yang tidak relevan untuk diaplikasikan pada saat sekarang. Makanya kemudian ada perubahan. Nah, pembacaan atas KUHAP ini tentu pembacaan atau apa namanya, revisi yang kemudian menghasilkan revisi dari pembacaan kemudian direvisi, itu tentu membutuhkan penjelasan yang detail gitu ya, penjelasan yang detail. Tidak bisa kemudian ketika kita membaca satu pasal tertentu terus kemudian tiba-tiba kita melakukan penolakan, gitu tidak bisa. Ya, kita melakukan penolakan gitu tidak bisa. Seperti misalnya pasal tentang ayam yang masuk ke pekarangan seseorang gitu ya. Kemudian didenda 10 juta gitu. Itu tidak bisa kemudian itu tidak boleh terus kemudian ketika kita itu mencoba berfilsafat, kita telan mentah-mentah gitu pasal tersebut. Karena memang ada penjelasan dalam pasal tersebut yang itu sebenarnya relevan kalau dibandingkan dengan eh, KUHAP sebelum sekarang atau KUHAP hasil pemerintahan Hindia Belanda. Nah, jadi proses menganalisis sesuatu yang kita terima dalam contoh kasus pasal dalam KUHAP tadi itu kita ketika mencoba beraktivitas sebagai seorang filsuf atau mencoba berfilsafat, maka kita harus bisa menganalisis, menguraikan maksud makna dari pasal tersebut. Tidak kemudian sekali baca, wah ini harus ditolak. Sekali baca, wah ini tidak bisa diterima. Sekali baca, oh ini diterima saja dan seterusnya. Tidak bisa seperti itu. Gitu ya. Jadi empat aktivitas ini menyintesis, berspekulasi, merenung, berskripsi, kemudian menganalisis atau menguraikan, itu harus dilaksanakan oleh seseorang yang ingin berfilsafat, seseorang yang ingin mendalami atau menghasilkan pemikiran tertentu yang sifatnya itu filosofis. Kemudian selanjutnya, selain aktivitas, filsafat juga harus dipadukan dengan sikap. Nah, sikapnya itu ada 4. Yang pertama adalah kesadaran diri. Yang pertama adalah kesadaran si self-awareness. Saya teringat dengan
makalah yang mungkin teman-teman juga sudah hafal. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya, maka dia tahu dengan Tuhannya. Atau apa namanya? Yang seperti yang dikatakan oleh René Descartes itu. Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada dan seterusnya. Jadi seorang yang ingin berfilsafat maka dia itu harus sadar diri. Dia itu harus sadar bahwa dirinya itu minimal dia itu harus sadar bahwa dirinya itu seorang manusia gitu ya. Seorang manusia yang mempunyai potensi untuk berpikir, dan potensi berpikir inilah yang membedakan dirinya dengan makhluk yang lain, makhluk Tuhan yang lain. Hewan, tumbuhan gitu ya, yang tidak dibekali Tuhan dengan potensi berpikir ini. Hanya manusia yang dibekali Tuhan, dibekali Allah dengan potensi berpikir ini. Maka minimal kita sebagai manusia itu tahu, paham, atau yakin bahwa kita itu bisa berpikir. Kita itu sadar diri bahwa kita itu manusia yang mempunyai potensi berpikir. Dari pikiran kita itulah yang kemudian menghasilkan berbagai teknologi, berbagai teori, berbagai temuan, berbagai langkah, strategi, aktivitas, dan seterusnya yang luar biasa yang menyusun pondasi kehidupan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Jadi kita harus sadar diri. Yang pertama bahwa kita itu bisa berpikir, minimal gitu, teman-teman. Jadi kita harus sadar kita bisa berpikir. Kemudian yang kedua adalah kemenyeluruhan atau pendalaman, komprehensif. Kalau kita ingin berfilsafat, sikap kita yang kedua yang harus kita tonjolkan, yang harus kita lakukan, itu adalah kita selalu berpikir mendalam. Kita selalu berpikir universal, tidak kemudian parsial. Gitu ya. Tidak kemudian hanya mementingkan ego sektoral, ego individual, eh, apa namanya, perspektif pribadi gitu ya. Tidak, tapi harus memikirkan perspektif yang menyeluruh. Harus memikirkan hal-hal yang sifatnya itu universal yang bisa dipakai oleh banyak orang ya. Tidak hanya memikirkan ini menguntungkan untuk satu ini menguntungkan untuk satu ini, padahal merugikan bagi yang lain. Tidak menguntungkan bagi yang lain. Jadi ketika berfilsafat, maka sikap kita itu harus menyeluruh, harus mendalam. Dalam hal apa ya? Dalam semua hal. Dalam hal apapun itu. Jadi harus mendalam, harus menyeluruh, berpikir panjang gitu loh, teman-teman. Tidak kemudian apa namanya? Mencoba untuk gerak cepat gitu tapi tanpa berpikir panjang. Akhirnya apa? Yang dia lakukan itu bisa jadi tidak matang atau gagal di tengah jalan dan seterusnya. Ini sama ketika sama kalau kita menoleh dalam sejarah seperti yang dilakukan oleh Bani Nadir misalnya. Jadi di Madinah itu ada tiga suku Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Nah, tiga-tiganya ini seolah-olah merasa masih mempunyai kekuatan gitu ya ketika Nabi Muhammad sudah datang ke Madinah, yang kemudian berani melanggar piagam Madinah gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh Bani Nadir misalnya, tidak menghormati eh, perjanjian piagam Madinah dengan menyakiti seorang perempuan muslim gitu ya. Jadi ada perempuan muslim datang ke perkampungan mereka, kemudian digoda sampai pakaian yang dikenakan oleh perempuan wanita tersebut itu sobek sehingga auratnya terlihat gitu ya. Ini sikap seperti ini itu adalah sikap kekanak-kanakan atau sikap tidak berpikir panjang, tidak berpikir komprehensif mendalam tadi, tidak memikirkan akibat dari perbuatan dia. Akhirnya apa yang terjadi? Bani Nadir adalah kaum pertama yang diusir oleh Rasulullah dari Madinah. Ya, yang pertama ya, seingat saya yang pertama. Kalau salah nanti bisa dikoreksi. Itu jadi diusir oleh Rasulullah dari Madinah. Dan ini ternyata tidak menginspirasi Bani Quraidah dan Qainuqa.
Bani Qainuqa dan Quraidah ternyata juga sama-sama melakukan kesalahan yang sama, mengkhianati piagam Madinah yang akhirnya berakibat diusir. Kecuali Bani Quraidah ya. Bani Quraidah ini laki-lakinya dibunuh semua, yang perempuan dan anak-anak dijadikan tawanan. Nah, ini artinya apa? Mereka tidak berpikir secara mendalam, tidak memikirkan akibat dari apa yang dia lakukan nantinya, gitu ya. Tidak berpikir seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penembusan atau pemahaman, penetrasi. Jadi sikap sebagai seorang filsuf, sikap kita ketika akan berfilsafat, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang ada di hadapan kita. Ya kayak kita minum obat itu loh. Jadi obat yang akan kita minum itu ya harus kita pahami dulu. Oh, obat ini itu untuk pusing. Oh, obat ini untuk panas dalam. Oh, obat ini untuk demam dan seterusnya, untuk batuk dan seterusnya. Itu kita harus paham dulu, bukan kemudian asal aja. Oh, ini ada obat, saya sedang pusing, saya minum aja. Nah, ternyata obat ambeien misalkan. Nah, itu kan lucu gitu ya. Jadi tidak paham tapi asal telan gitu ya. Dan ini banyak sekali terjadi pada saat sekarang ini. Apalagi eh, mohon maaf ya, banyak dari kalangan ibu-ibu itu yang kemudian secara mentah-mentah menelan siaran WA gitu ya. Jadi di WA grup misalkan ada informasi apa gitu ya. Itu tidak kemudian dipahami terlebih dahulu. Wah, itu ya. Misalkan ada isu tertentu itu ya. Jadi tidak di cross check, tidak di screening itu hoax atau bukan. Itu kemudian langsung aja di share, disebarkan. Padahal bisa jadi, padahal banyak sekali di WA itu siaran-siaran di WA itu validitasnya masih dipertanyakan. Nah, ini ketika heboh seperti ini, gitu ya, ketika heboh seperti ini, akibatnya apa? Ya akan terjadi ketidakstabilan sosial, akan terjadi distabilitas sosial. Ini berangkat dari ketidakmampuan untuk melakukan pemahaman tadi. Kemudian yang terakhir adalah fleksibilitas atau flexibility, fleksibel. Jadi sikap kita ketika berfilsafat itu harus fleksibel. Kita tidak bisa berhenti di satu titik gitu ya. Stagnan di satu titik kita tidak bisa. Kita harus fleksibel. Jadi ketika kita masuk daerah lain atau kondisi lain, fenomena sosial yang lain, maka kita harus berusaha menyesuaikan dengan daerah lain tersebut. Itu yang dilakukan oleh Martin van Brunissen atau yang dilakukan oleh Martin van Brunissen. Jadi dia salah satu peneliti dari Belanda yang salah satu karyanya adalah judulnya Tarekat Pesantren dan Kitab Kuning itu. Tarekat Pesantren dan Kitab Kuning. Ya benar. Jadi Martin ini benar-benar mondok di Tebu Ireng, kemudian melakukan tradisi ziarah kubur. Jadi dia itu sampai tahu kalau ziarah itu harus membawa bunga, kemudian harus lepas sandal dan seterusnya, kemudian harus bersila. Dia itu tahu dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi walaupun dia itu seorang non-muslim gitu ya, tapi ketika dia melakukan penelitian, dia akan mencoba fleksibel. Dia akan mencoba menyesuaikan dengan subjek yang dia teliti gitu ya, sehingga penelitiannya itu mendalam, komprehensif. Nanti teman-teman bisa membaca sendiri bukunya itu. Bukunya Tarekat, Pesantren, dan Kitab Kuning. Itu bagus sekali. Benar-benar komprehensif karena dia menerapkan prinsip fleksibel ini. Jadi dia tidak kemudian antipatif gitu ya, tidak kemudian bersikap anti terhadap budaya yang baru dia temukan, budaya yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip budaya-budaya yang dia rasakan sebelumnya, yang dia lakukan di negara asalnya gitu ya. Dia akan fleksibel, maka kita harus bisa menerima itu gitu ya. Kita harus bisa bersikap fleksibel seperti itu. Jadi kalau bertemu orang lain yang mungkin keyakinan atau pemahamannya berbeda dengan kita, kita harus bersikap iya bahwa orang lain mempunyai pemahaman atau keyakinan seperti itu karena memang Allah itu sudah mentakdirkan itu gitu ya. Karena Allah itu sudah mentakdirkan seperti itu. Jadi memang umat manusia itu ditakdirkan oleh Allah tidak dalam satu pemahaman. Kalau ditakdirkan dalam satu pemahaman ya monoton sekali gitu ya. Membosankan sekali kehidupan ini kalau pemahaman saya dengan teman-teman itu sama gitu ya.
Maka pentingnya fleksibel itu di sini. Kemudian yang terakhir keterpaduan isi. Jadi isi kandungan filsafat itu ada tiga, metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Ini nanti akan dibahas habis-habisan dengan menggunakan aktivitas dan sikap tadi. Jadi ini kandungan yang akan kita bahas gitu ya, metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Ini semua mencakup apapun yang nampak maupun yang mungkin nampak. Apapun ada maupun yang mungkin ada. Apapun yang kita ketahui atau yang mungkin belum kita ketahui. Yang mungkin ada itu gimana sih Pak? Contohnya ya misalkan 1000 tahun yang lalu itu kan belum ditemukan, bisa jadi belum ditemukan eh, atom yang di dalamnya ada proton, ada elektron, ada neutron gitu kan. Tapi sekarang sudah ditemukan itu. Maka proton, elektron, neutron itu adalah sesuatu yang mungkin ada 1000 tahun yang lalu. Karena memang belum bisa dipahami karena teknologinya masih terbatas pada saat itu. Tapi sekarang kita sudah menganggap bahwa proton, elektron, neutron itu adalah ada karena sudah bisa kita lihat, sudah bisa kita ketahui, sudah bisa kita baca teori-teorinya dan seterusnya. Nah, itu semua itu teman-teman. Jadi filsafat itu terdiri dari tiga hal, aktivitas, sikap, dan kandungan isi. Nah, itulah yang kemudian bisa seseorang ketika melakukan tiga itu, aktivitas, sikap, kemudian membahas kandungan isinya, maka seseorang itu bisa disebut sedang melakukan kegiatan berfilsafat. Kemudian objek kajian filsafat, objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran pemikiran. Jadi objeknya itu sesuatu yang nampak maupun yang mungkin nampak, sesuatu yang ada maupun yang mungkin ada. Kemudian objek formalnya adalah cara pandangnya, metodenya, perspektifnya, metodologinya, metode untuk memahami objek material itu. Jadi kalau pembelajaran misalnya ya pembelajaran, objek materialnya itu apa? Ya materi pembelajaran tentang wudhu, sholat gitu ya. Kemudian objek formalnya apa? Cara pandang ya bagaimana cara mengajarkan wudhu, bagaimana cara mengajarkan sholat, bagaimana cara mengajarkan sholat jenazah gitu. Itu objek formal. Kemudian periodisasi perkembangan filsafat nanti bisa dibaca sendiri teman-teman. Masa Yunani kuno, masa abad pertengahan, masa modern, masa kontemporer. Kemudian apa yang menyebabkan lahirnya filsafat juga bisa dipahami sendiri, bisa dibaca sendiri, atau nanti bisa kita diskusikan. Kemudian sifat dasar berpikir filsafat. Yang pertama adalah radikal atau tuntas. Radikal di sini bukan kemudian radikal ekstrim gitu bukan ya, suka mendung gitu bukan. Tapi adalah tuntas gitu ya. Radikal itu tuntas. Kalau berpikir itu sampai ke akarnya, sampai sampai tidak ada lagi pertanyaan yang muncul gitu ya. Misal tentang eh, apa namanya, cara membuat donat gitu ya misalnya. Jadi dia itu sudah bisa menjawab sampai tuntas bahan-bahannya itu apa saja, belinya di mana, kemudian cara masaknya bagaimana, cara penyajiannya bagaimana, pemilihan toppingnya yang tepat itu apa, cara pemasarannya bagaimana, kemudian caranya biar awet bagaimana, dan seterusnya sampai tidak ada pertanyaan lagi tentang donat. Maka itu bisa dikatakan radikal, tuntas. Artinya tidak ada lagi pertanyaan dari fenomena atau objek itu gitu ya. Kemudian universal, berlaku umum. Tadi sedikit saya singgung di apa namanya, sikap tadi ya, menyeluruh tadi. Jadi sifat dasar berpikir filsafat itu tidak kemudian parsial, individual gitu tidak, tapi berlaku umum. Jadi yang dia pikirkan itu berlaku untuk semua orang, tidak hanya berlaku untuk dirinya sendiri atau satu orang, dua orang. Kemudian koheren, sesuai kaidah logis dan konsisten. Sesuai kaidah logis itu maksudnya masuk akal gitu ya. Jadi tidak ditolak akal. Jadi kalau akal itu menolak,
apa yang dihasilkan oleh pikiran, maka itu tidak koheren, tidak bisa dikatakan berfilsafat. Kemudian konsisten, tidak kontradiksi, artinya sesuai fakta gitu ya, sesuai fakta. Jadi kalau ada ada apa namanya pernyataan yang mengatakan bahwa ibu kota Jawa Tengah adalah Kudus, maka pernyataan ini tidak konsisten karena tidak sesuai fakta. Padahal faktanya ibu kota Jawa Tengah adalah Semarang. Kemudian bebas, tidak terikat. Artinya bebas di sini itu bukan kemudian bebas sebebas-bebasnya tidak, tapi bebas yang masih mempunyai nilai-nilai tertentu, yang masih mempunyai value tertentu gitu ya. Jadi bebas tapi bisa dipertanggungjawabkan, maksudnya seperti itu ya. Bukan bebas sebebas-bebasnya yang sampai tidak ada batasan-batasan yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak. Tapi masih ada pertanggungjawabannya. Kemudian bertanggung jawab, dan yang terakhir adalah sistematis. Nah, ini sistematis ini juga penting sekali gitu ya. Jadi kalau sama kayak kita itu misalkan menulis makalah gitu ya. Banyak sekali teman-teman mahasiswa itu yang ketika menulis makalah itu mengabaikan pendahuluan gitu ya. Jadi pendahuluan itu ya pendahuluan asal aja lah. Padahal sebenarnya pendahuluan itu latar belakangnya itu berisi tentang kenapa materi yang akan kita tulis dalam makalah itu, salah satunya yang harus kita tuangkan itu kenapa materi yang ada dalam makalah itu penting untuk kita tulis gitu. Dan ini saya kira sedikit sekali yang memunculkan ini dalam ketika menulis makalah. Nah, itu bisa dibilang tidak sistematis. Maka berpikir sistematis itu penting itu, teman-teman. Kemudian selanjutnya ya term yang kedua, pendidikan. Baik, di sini saya memberikan contoh. Saya tidak akan menikah sebelum pendidikanku selesai. Tentu bisa jadi ini akan menimbulkan pertanyaan, apakah pendidikan itu sekolah atau pendidikan itu belajar. Kalau sekolah berarti terbatas pada waktu, sampai mungkin dia S3 atau S2 atau S1 atau mungkin setelah SMA gitu ya. Tapi kalau diartikan sebagai belajar, maka proses pendidikan itu tidak akan pernah selesai karena yang namanya belajar gitu ya. Yang namanya belajar itu tidak akan pernah selesai kapanpun. Belajar itu ya sepanjang hayat gitu. Belajar itu ya sepanjang masa. Kita berjalan dari Yayan Kudus ke alun-alun gitu ya, ke Simpang 5 misalkan. Itu bisa jadi kita akan mempelajari sesuatu selama di perjalanan itu. Atau ketika kita ngobrol dengan teman-teman kita ya, bisa jadi dari hasil obrolan itu ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan. Maka belajar di sini itu luas banget, luas sekali. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan sama dengan pelatihan. Berarti terkait dengan kompetensi tertentu, kompetensi profesional tertentu. Dan ini juga terbatas sekali gitu ya. Nah, maka kira-kira yang mana yang paling tepat gitu ya? Bisa jadi sekolah atau bisa jadi pelatihan. Tentu dua dua pilihan itu ya. Nah, terus kemudian sekolah. Pembahasan tentang sekolah merupakan bentuk pendidikan yang bersifat formal, artinya ada legalitasnya, ada payung hukumnya untuk pelaksanaannya gitu ya. Yang kemudian di situ ada sarana, kurikulum, pendidik, peserta didik, kemudian ada lingkungan, ada visi, misi, tujuan, dan seterusnya. Nah, itu sekolah. Pendidikan informal berarti selain sekolah yang merupakan pendidikan formal, ada juga sistem pendidikan informal di negara kita yang mungkin memang familiar gitu ya. Pendidikan informal itu banyak yang mengartikan pendidikan dalam ranah keluarga, sedangkan yang non formal itu pendidikan yang legalitasnya itu tidak sevalid atau tidak seperti sekolah, atau mungkin secara secara pembagian jenis itu tidak seperti sekolah yang jenjangnya itu sudah pasti SD, SMP, SMA, kemudian S1, S2, S3. Sedangkan non formal itu di luar itu. Selanjutnya, pembahasan tentang term belajar tadi. Jadi kalau kita melihat apa namanya belajar ini gitu ya, itu sangat-sangat luas gitu ya. Jadi belajar itu
belajar itu tidak terbatas pada aktivitas tertentu yang mempunyai tujuan tertentu, tidak. Tapi bisa jadi belajar itu mendadak aja. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan sesuatu yang baru, ketika beraktivitas, bisa jadi itu dikatakan sebagai belajar karena ada sesuatu yang baru yang dia dapatkan, gitu ya. Jadi belajar di sini tidak terbatas pada aktivitas tertentu. Maksud saya, ketika kita mendapatkan sesuatu yang baru secara tiba-tiba, maka itu bisa saja dikatakan sebagai proses belajar. Nah, secara singkat, belajar adalah suatu proses yang tidak seperti sekolah dan tidak terbatasi oleh konteks kelembagaan. Jadi sangat-sangat luas sekali ya. Dan pelatihan merupakan aktivitas rangsangan yang tidak reflektif, dalam artian bahwa pelatihan terkadang tidak bersifat manusiawi karena bisa dilakukan kepada binatang atau makhluk selain manusia. Jadi pelatihan itu lebih kepada penekanan aspek tertentu, kualifikasi, kompetensi profesional tertentu gitu ya. Misalkan profesional di bidang IT, profesional di bidang akuntansi, profesional di bidang bahasa dan seterusnya. Jadi itu bisa dibilang sebagai pelatihan. Nah, sedangkan pendidikan, jadi tadi ada belajar, pelatihan, sekolah, pendidikan, gitu ya. Yang terakhir pendidikan. Saya di sini mengutip dari John Laska bahwa pendidikan merupakan upaya sengaja yang dilakukan oleh pelajar atau orang lain untuk mengontrol, memandu, mengarahkan, mempengaruhi, mengelola situasi belajar agar dapat meraih hasil belajar yang diinginkan. Nah, di sini bisa dipahami bahwa pendidikan itu lebih luas daripada sekolah. Kalau sekolah itu hanya terbatas pada aktivitas di lembaga bernama sekolah yang sifatnya itu formal, pendidikan lebih luas dari itu. Karena pendidikan bisa dilakukan oleh orang tua yang mana tidak bisa masuk sekolah, atau pendidikan bisa dilakukan oleh guru di luar sekolah. Asalkan proses pembelajarannya itu dilakukan secara terpandu, terkontrol, terarah, kemudian terpengaruhi, dan mempunyai tujuan tertentu. Jadi misalnya TPQ gitu ya, itu ada ustadznya, ada materinya, ada tujuannya juga. Madrasah diniyah ada yang mempengaruhi ustadznya, ada materinya, kemudian ada tujuannya juga, gitu ya. Jadi pendidikan di sini sebenarnya kebalikan dari belajar. Kalau belajar itu tidak terpandu, bisa jadi terpandu, tetapi lebih luas tidak terpandunya. Tapi kalau pendidikan itu adalah belajar yang terpandu. Jadi ada pemandunya, karena memang ada tujuan yang diharapkan, ada tujuan yang dituju, ada tujuan yang diinginkan. Nah, itu pendidikan. Nah, maka di sini eh, bisa dikatakan pendidikan itu memuat ini semua, tidak terbatas konteks, tidak terbatas kurikulum, kemudian transfer knowledge, transfer pengetahuan, transfer value, transfer nilai, kemudian berlaku sepanjang hayat dan terkontrol, gitu ya. Jadi kalau pelatihan mungkin hampir sama, tapi pelatihan tidak mempunyai aspek transfer value karena memang dia hanya sekedar transfer knowledge saja. Dia hanya sekedar menekankan pada aspek profesionalitas di bidang tertentu. Gitu. Jadi bedanya pelatihan dengan pendidikan seperti itu. Pendidikan dengan sekolah juga beda, walaupun dalam sekolah itu ada praktik pendidikan, tapi di sekolah itu tidak berlaku sepanjang hayat. Kan tidak mungkin orang itu sekolah terus menerus gitu ya. Jadi sekolah mulai umur 6 tahun sampai dia meninggal itu dia sekolah terus, kan nggak mungkin. Sedangkan pendidikan ini berlaku sepanjang hayat. Nah, bagan ini mungkin bisa sedikit menjelaskan kaitan korelasi antara belajar, sekolah, pendidikan, dan pelatihan.
Jadi bisa dibilang belajar itu yang paling luas. Belajar itu yang paling luas. Kemudian dalam belajar itu ada pendidikan. Dalam pendidikan itu ada pelatihan. Nah, sekolah itu melaksanakan itu semua, walaupun dalam konteks yang terbatas gitu ya. Makanya di sini bentuknya kotak kecil. Jadi dalam sekolah itu ada belajar, ada pendidikan, dan juga ada pelatihan. Baik, mungkin itu dulu pembahasan hari ini. Kita lanjutkan minggu depan untuk subbab pengertian pendidikan Islam, kemudian arah pembelajaran filsafat pendidikan Islam gitu ya. Akan kita lanjutkan minggu depan sekalian presentasi kelompok satu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan dengan diskusi. Saya harap teman-teman bisa memberikan feedback dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih sebelumnya.